Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu dengan saya Niasa Fitri dan kali ini saya akan memberikan materi tentang kalor. Apa sih kalor itu dan apa saja macam-macam dari kalor dan apa saja sih contoh-contoh dari kalor tersebut? Nah, jadi kali ini kita akan memberikan ulasan atau pengertian dari kalor dan macam-macam. Jadi kalian penasaran kan? Oke, langsung saja. Next. Nah, pengertian suhu dan kalor. Kalian tahu nggak sih suhu itu adalah besaran untuk menyatakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, biasanya suhu itu ada tiga ya. Ada empat, ada derajat Celcius, derajat Reaumur, derajat Fahrenheit, dan derajat Kelvin. Nah, setelah itu, apa sih kalor itu? Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda bersentuhan. Nah, satuan kalor itu adalah joule atau J, J besar. Nah, 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule atau 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori. Jadi, kalau misalnya kalian mendapatkan tugas, nah, jangan lupakan satuannya dari kalor, yaitu joule. Bisa menulisnya dengan joule atau J saja. Oke, next. Kalian tahu nggak sih jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan oleh zat itu berapa? Nah, jadi kalor itu ditandai dengan Q besar. Q sama dengan C kali M kali delta T besar. Nah, Q itu sama dengan jumlah kalor atau satuannya J. Dan M itu massa benda, satuannya kilogram. Dan C itu kalor jenis zat, yaitu J per kilogram derajat Celcius. Dan delta T, yaitu kenaikan suhu derajat Celcius atau Kelvin, suhu akhir dikurang dengan suhu awal. Jadi delta T itu kalian mengurangi suhu akhir dulu, baru suhu akhir dengan suhu awal dulu. Jadi T dikurang T derajat. Nah, seperti ini nih. Di segitiga ini, nah jadi kan Q sama dengan C dikali M dikali delta. Nah, kalau misalnya dicari C, itu kita ubah saja, berarti Q dibagi M dikali delta T, atau segala. Nah, di sini ya, patokannya di sini, di segitiga ini. Lanjut. Kalor jenis. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menyatakan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Nah, persamaannya itu adalah seperti tadi, C, kalor jenis sama dengan Q, kalor, jumlah kalor dibagi dengan massa dan delta T. Nah, delta T ini dikurangi ya, dari suhu akhir ke suhu awal, dikurang. Selanjutnya yaitu kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah kemampuan suatu zat menyerap kalor untuk menaikkan suhunya menjadi 1 derajat lebih tinggi. Nah, persamaannya C sama dengan Q dibagi dengan delta T saja. Atau bisa juga dengan C besar sama dengan M dikali T. Nah, kalian bisa menggunakan ini atau ini, tergantung dengan soal yang diketahuinya. Jika yang diketahuinya jumlah kalor, maka kalian menggunakan persamaan yang ini, rumus yang ini. Jadi jika kalian menemukan hanya massanya saja dan kalor jenisnya, kalian langsung saja dikalikan. Nah, ini hanya ini sama dengan kapasitas kalor. Jadi H sama dengan kapasitas kalor. Nah, kalor laten. Wah, baru dengar ya sepertinya anak-anak. Kalor laten adalah kalor yang dilepas atau diserap pada saat perubahan wujud zat, satuannya J per kilogram. Joule per kilogram. Kalor laten ini terdiri dari dua, yaitu kalor lebur dan kalor uap. Nah, kalau kalor lebur ini persamaannya yaitu L besar sama dengan I, jumlah kalor dibagi dengan massa, atau Q jumlah kalor sama dengan massa dikali dengan kalor lebur. Jadi jika yang diketahui kalor jenisnya, jumlah kalornya, makanya jumlah kalor dibagi dengan massa. Tetapi di soal, jika yang diketahui sudah kalor leburnya, maka berarti yang dicari jumlah kalornya menggunakan persamaan yang ini.
Nah, patokannya seperti ini. Jika yang ditanyakan Q, maka M dikali L. Jika yang ditanyakan L, maka Q dibagi M. Bagaimana dengan jika yang ditanyakan M? Berarti Q dibagi L. Begitu. Selanjutnya untuk kolor uap ini mempunyai persamaan yaitu U. Lambangnya adalah U. Nah, U. U sama dengan Q per M. Nah, jadi jika yang ditanyakan itu adalah U, berarti Q per M. Ya. Kalian jika lupa dengan rumus, kalian bisa membuat segitiga seperti ini. Ini sangat berguna sekali. Jadi U sama dengan Q per M. Bagaimana jika yang ditanyakan adalah jumlah kalornya? Maka Q sama dengan M dikali U. Bagaimana jika yang ditanyakan masanya? Yang diketahui jumlah kalor dan kalor uapnya. Berarti M sama dengan Q dibagi U. Sudah paham ya semuanya? Sangat gampang. Mungkin siswa-siswa sudah mengetahui ya. Nah, ini adalah pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Bagaimana padat ke gas, bagaimana gas ke cair, dan bagaimana cair ke padat. Oke, kita bahas. Jika padat ke gas itu akan mengalami penyubliman. Nah, tetapi jika gas ke cair itu akan mengalami mengembun. Jika cair ke padat itu akan mengalami membeku. Contohnya seperti es ya. Es itu kan dari cair ke padat. Nah, membeku dengan cara diletakkan di tempat yang suhunya rendah atau dingin. Nah, bagaimana dengan gas ke padat? Nah, itu akan mengalami pengkristalan atau mengkristal. Jika padat ke cair, itu akan mengalami mencair. Misalnya es itu diletakkan di tempat yang panas atau suhunya tinggi, maka dia akan mengalami pencairan atau melebur. Dan ketika cair ke gas, itu akan mengalami menguap. Seperti kita mendidihkan air ya. Nah, jika air itu sudah matang atau sudah masak, nah pasti dia mengeluarkan uap. Nah, itu yang ditandai dengan menguap, perubahan cair ke gas. Ya, sudah paham ya? Ini bisa kalian catat dan bisa kalian lihat lagi jika ini selanjutnya. Nah, ini grafik perubahan wujud air. Jadi jika grafik ini berada pada titik minus derajat Celcius, ini berarti masih dalam proses dalam proses S. Masih proses S. Lalu ketika naik, nah ini dalam proses air, dia mengalami pemuaian, mengalami pemuaian. Dan di sini 100 derajat Celcius ya. Nah, selanjutnya, jika di sini es, di sini air, maka di sini dia akan mengalami penguapan, uap. Jadi ini biasanya sering terjadi di soal ya, sering muncul di soal. Jadi kalian pahami saja konsepnya. Jika di bagian sini itu mereka masih menjadi es. Nih patokannya 0 derajat Celcius, berarti masih es. Dan ketika sudah naik, dia mengalami pemuaian. Nah, mereka sudah menjadi air. Nah, naik lagi, itu sudah menjadi uap. Patokannya sudah ada ya nih. Derajat Celciusnya ini sudah minus, berarti ya dia membeku. Dengan persamaan Q total sama dengan Q1 ya, M kali C kali delta T, ditambah Q2, M kali L, ditambah Q3, M dikali C dikali delta T, ditambah Q4, M kali U, dan ditambah Q5. Ini persamaannya ya, Q total, jika yang ditanyakan Q total. Oke, kita lanjut ke asas Black. Asas Black itu apa sih? Asas Black adalah kalor yang diterima oleh suatu zat sama dengan kalor yang dilepas oleh suatu zat. Jadi, Q lepas itu sama dengan Q terima. Jadi, jika kalor yang diterima itu sama, maka ya Q lepas sama dengan Q terima. Jadi, jika kalor yang dilepas itu sama dengan kalor yang diterima. Jadi, sama. Oke, kita lanjut ke perpindahan kalor.
Apa itu perpindahan kalor? Perpindahan kalor itu ada 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Jadi yang menghantar kalor yang kurang baik atau buruk itu disebut isolator. Contohnya seperti kayu, kaca, wol, kertas, dan plastik itu bukan logam. Jadi jika mereka diletakkan di api, mereka tidak akan mengalami perpindahan panas atau perpindahan panasnya sangat buruk. Jadi kalau misalnya kita memasak menggunakan centong yang terbuat dari kayu, nah itu akan sulit untuk menghantarkan panas. Jadi aman untuk memasak. Selanjutnya yaitu kita masuk ke konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor suatu zat tanpa disertai perpindahan. Contohnya seperti apa sih? Nah, contohnya memanaskan logam seperti ini. Ini gambarnya ya. Ini logam dipanaskan di atas api. Ya. Oke, selanjutnya yaitu konveksi. Apa itu konveksi? Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Konveksi terjadi karena perbedaan massa jenis zat atau konveksi terjadi dalam zat cair dan zat gas. Nah, konveksi ini terjadi karena perbedaan massa jenis zat. Nah, seperti ini. Ini contohnya. Terjadi di zat cair dan zat gas. Api dipanaskan seperti ini. Ini contoh dari konveksi. Selanjutnya yaitu radiasi. Radiasi atau pancaran adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara atau medium. Jadi kalau konduksi dan konveksi tadi melalui perantara ya, contohnya seperti kalau konduksi lewat logam, kalau konveksi itu lewat gas dan benda cair, seperti air dan udara. Nah, cara radiasi ini melalui pancaran. Contohnya seperti sinar matahari sampai ke bumi melalui radiasi. Nah, ini. Sinar matahari menuju bumi dan melalui radiasi. Jadi, ketika kita terkena panas matahari, nah itu bisa terjadi dengan radiasi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk anak-anak semua dan semoga bisa dimengerti dan dipahami. Sekian, terima kasih. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar semuanya.